Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya kekuatan yang kita miliki sampai hari ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita bisa keluar? Bagaimanakah kita bisa mengalami breakthrough dalam kehidupan kita? Bukan hanya sekedar bertahan Bapak Ibu Saudara, tetapi kita mau breakthrough, kita keluar, kita punya terobosan hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat satu cerita bagaimana Daud berperang melawan Goliat, Bapak Ibu Saudara, menghadapi satu tantangan yang besar, menghadapi satu pergumulan masalah yang besar, tapi Daud sedemikian berani Bapak Ibu Saudara. Saya namakan misinya Daud ini adalah misi gila, mission impossible Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua kita sudah pernah mendengarkan berita itu, pernah membaca cerita di Alkitab bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Apa yang dimiliki Daud Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Alkitab berkata Daud itu adalah anak muda yang kemerah-merahan, artinya masih muda. Belum punya pengalaman dalam perang Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang dilakukannya? Yang pertama yang dilakukannya Bapak Ibu Saudara, tidak tawar hati. Nah, dikatakan dalam ayat 33 dari pasal 17 Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata begini, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang pun menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wow, Bapak Ibu Saudara. Goliat bukan lawan yang kecil Bapak Ibu Saudara. Goliat satu lawan yang besar, satu lawan yang hebat, yang memiliki persenjataan perang, yang memiliki selengkap senjata Bapak Ibu Saudara, yang siap dan tangguh Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu modal daripada Daud, Daud berkata, jangan tawar hati. Kalau kita sudah tawar hati Bapak Ibu Saudara, maka apapun yang akan kita lakukan, semua akan berantakan. Tetapi kalau kita teguh, maka masih ada jalan keluar dalam hidup kita. Dan yang kedua apa yang dilakukan Daud Bapak Ibu Saudara? Di ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud mempertaruhkan imannya Bapak Ibu Saudara yang kasih. Daud yakin Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidupnya. Dari manakah Daud bisa setangguh itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan journey kehidupan Daud, ada pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan. Dan dia mengerti satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, perkatakan imanmu. Daud memperkatakan imannya. Dari pasal 17 ayat 46, firman Tuhan berkata begini, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Memperkatakan iman. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Goliat bukannya tandingannya Daud. Semua orang Israel pada ketakutan. Saul sebagai raja takut. Tentara-tentara Israel yang gagah perkasa takut Bapak Ibu Saudara. Tetapi Daud, dia memperkatakan imannya. Firman Tuhan berkata, jadi sebagaimana imanmu. Benar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam benak kita Bapak Ibu Saudara, itu hal yang gila Daud melawan Goliat. Nggak mungkin, mustahil Bapak Ibu Saudara.
Tetapi firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mengandalkan Dia. Karena apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, ending daripada cerita itu, Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar itu, Goliat yang gagah perkasa itu. Hari-hari ini apakah Goliat yang ada di hadapanmu Bapak Ibu Saudara? Ekonomi kah? Masalah kah? Pergumulan kah? Kalahkan itu dengan memperkatakan iman. Penyakit kah? Katakan kepada penyakitmu oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Katakan kepada ekonomimu, Allahku akan memenuhi segala keperluanku di dalam Kristus Yesus. Tidak perlu tawar hati. Mari maju Bapak Ibu Saudaraku, alami pemulihan, alami breakthrough di dalam Tuhan, dan perkatakan iman. Tuhan Yesus memberkati kita, jadilah pemenang-pemenang. Haleluya!